Ria Fernida, saya Kepala Ketua Badan Pengurus Kontras, dan saya bersama dengan kawan-kawan dari beberapa organisasi di sini, dari Imparsial, Kontras Aceh, YLBHI, Greenpeace, Kontras Papua, Arus Pelangi, Blok Politik Pelajar, Amnesty Internasional, Tampak. Dan tentu saja akan ada beberapa kawan yang belum bisa hadir dan akan bersama-sama dengan kami. Pada prinsipnya kita sebenarnya mau menyampaikan beberapa sikap berkenaan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Islah silakan dari Walhi. Tentu saja kami sangat menyesalkan apa yang akan terjadi besok, gitu, setelah melalui proses panjang dalam proses menuju persidangan. Kami melihat ini adalah ancaman bagi demokratisasi. Sudah 25 tahun kita memperjuangkan ini, tapi di tahun ini juga sebenarnya kita menghadapi satu situasi yang sangat berat, di mana Fathia dan Haris dikriminalisasi. Fathia dan Haris berbasis di Jakarta, yang justru lebih mudah untuk bisa menyampaikan pendapat secara damai. Kami mengkhawatirkan ini juga akan terjadi di banyak tempat, khususnya di tempat-tempat di mana jauh dari kekuasaan dan jauh dari akses. Dan tentu saja yang terjadi pada Fathia dan Haris juga ancaman terhadap kebebasan sipil bagi pembela hak asasi manusia yang lain, yang tentu saja kita juga tahu sudah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan menyampaikan langsung kepada kawan-kawan nanti apa yang mau disampaikan. Untuk kesempatan pertama saya mungkin minta Isnur sebagai ketua yang ditempatin ya dari Direktur YLBHI. Silakan Isnur. Oke, ini dan pakai ini. Maaf. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentu kita tahu bersama bahwa kriminalisasi, pembungkaman, represi itu menjadi cara yang kemudian semakin meningkat di 7 tahun terakhir, dan itu berdampak sangat serius kepada public sphere space ya, pada penyempurnaan ruang sipil, kepada regresi demokrasi, kepada kemudian di survei-survei banyak masyarakat semakin takut, juga semakin kira-kira berbahaya pada pelanggaran konstitusi di mana-mana, dan ini banyak menimpa hampir seluruh masyarakat, jurnalis, pegiat anti korupsi, termasuk juga sekarang menimpa Fathia, Maulidiyanti, dan Haris Azhar. Gitu. Ini berangkat dari sebuah riset yang dilakukan oleh 10 lembaga, termasuk YLBHI, di mana riset ini menemukan begitu banyak data kesamaan dan lain-lain, di mana drop-drop militer di Papua berhubungan erat kemudian dengan adanya tambang di sana. Itu pun diakui sendiri oleh kemudian Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika, di mana banyak tentara diberikan sanksi karena terlibat dalam militer backup tambang gitu ya. Dan serangan atau kemudian kriminalisasi kepada Fathia Haris jelas merupakan serangan langsung kepada kebebasan kita sebagai masyarakat sipil, sebagai negara, untuk memperjuangkan, untuk mengangkat ekspresi, untuk berpartisipasi dalam bernegara, juga sekaligus ancaman secara langsung kepada demokrasi, kepada negara hukum, kepada prinsip hak asasi manusia. Ini bukan hanya tentang Fathia Haris, tapi tentang keindonesiaan kita, tentang warga negara yang sedang berjuang mempertahankan sumber daya alam, mempertahankan hak asasi manusia, mempertahankan demokrasi, dan mereka kemudian dikriminalisasi. Jadi ini sangat serius. Ini kemudian juga bisa menjadi kira-kira ancaman yang kalau kira-kira gini, kalau Fathia dan Haris saja bisa dikriminalisasi, bagaimana di daerah? Bagaimana lembaga masyarakat yang tidak terekspos dengan baik karena misalnya cukup jauh dengan teman-teman jurnalis. Nah, besok jam 10 pagi sidang perdana dakwaan di PN Jakarta Timur. Kenapa PN Jakarta Timur? Karena dugaan tempat tempat YouTube-nya direkam di Jakarta Timur. Dan mereka dijerat dengan 3 lapis. Pertama dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3
Kita tahu bersama ITE sendiri dikritik oleh kita bersama, bagaimana Baik Nuril, bagaimana Saiful Mahdi, dosen, kemudian korban undang-undang kekerasan seksual berjuang, dan DPR sedang memperbaiki undang-undang ini. Pemerintah mengakui undang-undang ITE penuh masalah. Upayanya apa? Sebelumnya mereka membuat dengan pedoman, tapi tidak cukup dan tidak dilaksanakan di perkara ini. Nah, sekarang pemerintah dan DPR sedang memperbaiki, sedang membuat perubahan di DPR dan masih digunakan. Jadi jelas ini bagian dari yang dikritik tapi tidak ada perubahan. Yang dakwaan kedua, mereka dijerat dengan menggunakan Undang-Undang 146. Ini pidana lama, jerat yang sama-sama karetnya, juga ancaman juga sangat tinggi. Yang ketiga juga 310. Jadi ketiga-tiganya sudah dikenal dengan pasal karet yang selama ini digunakan untuk membungkam aktivis bersama dan yang lain-lainnya. Itu mungkin sebagai awalan dari saya, Mbak Indri. Terima kasih. Terima kasih, Isnur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Isnur, sebenarnya yang disampaikan oleh Fathia dan Haris adalah hasil riset yang dilakukan oleh 10 organisasi yang sudah dipublish sebelumnya, dan ternyata itu tidak menjadi landasan apapun dalam proses ini. Jadi saya mungkin juga akan mengawali dari organisasi-organisasi yang melakukan riset. Jadi selain YLBHI ada Greenpeace, silakan Bang Leo. Nur, tolong ini Nur. Ini. Tidak juga ya. Selamat siang semua teman-teman jurnalis, salam sejahtera. Saya Leonard Simanjuntak dari Greenpeace Indonesia. Terima kasih Pak Idri. Jadi mungkin pertama-tama sebelum sedikit menyinggung, saya kira kalau studinya sudah dipublish dan mungkin teman-teman mungkin sudah baca juga. Tetapi sebelumnya saya mewakili Greenpeace Indonesia menyampaikan kecaman dan penyesalan kepada proses yang berlanjut terus, kepada kriminalisasi yang berlanjut terus kepada Fathia dan Haris, karena ini saya kira ancaman serius kepada demokrasi kita, demokrasi yang diperjuangkan dengan nyawa dan darah pada seperempat abad yang lalu, dan kita melihat proses regresinya, proses menyusutnya itu nyata sekali 5 tahun, kira-kira sekitar 5 tahun terakhir ini. Tentunya tidak susah untuk menjelaskan bahwa proses regresi demokrasi ini juga bersamaan dengan menguatnya kekuatan-kekuatan oligarki. Kekuatan-kekuatan oligarki yang kita tengarai sebenarnya juga mungkin mempengaruhi proses kriminalisasi ini. Saya mau sampaikan bahwa studi yang disebutkan tadi adalah studi tentang bagaimana keterlibatan pihak militer dalam proses eksploitasi sumber daya alam di salah satu kabupaten di Papua, Intan Jaya, khususnya dalam usaha-usaha pertambangan. Saya mau menjelaskan dari perspektif lingkungan dan iklim. Tanah Papua ini penting sekali, sangat penting, sehingga tidak ada solusi iklim Indonesia bisa terjadi tanpa kita bisa menjaga hutan yang masih relatif utuh di tanah Papua. Dan pertambangan tersebut plus sawit yang sudah mulai menggerogoti hutan Papua dari selatan utamanya, tapi dari berbagai arah juga, itu selama ini berkelindan, sudah lama sekali kita tahu, berkelindan dengan kekuatan-kekuatan pihak-pihak keamanan dari berbagai unit. Kita tahu itu.
Dan studi ini menyampaikan itu dengan solid. Studi ini tidak disinggung sama sekali dalam proses kriminalisasi ini. Karena kalau kami tengarai bahwa bukti-buktinya mungkin susah untuk dibantahkan. Karena itu kemudian yang menjadi deliknya adalah kemudian percakapan di YouTube tersebut. Saya kira studi hak untuk mengkritik, kebebasan berekspresi, studi yang kritis itu adalah bagian integral dari demokrasi dan itu harus dijamin. Persoalan kriminalisasi ini mengancam sedemikian rupa sehingga kita mungkin sebentar lagi hanya punya demokrasi yang betul-betul hanya prosedural saja. Sementara substansinya makin tergerus dari tahun ke tahun. Saya kira itu dulu, mungkin itu dulu dari saya. Makasih. Terima kasih Bang Leo dan Greenpeace. Untuk selanjutnya saya minta Walhi. Pak Islah, juga salah satu penulis riset. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Teman-teman, kondisi Indonesia saat ini, ya, izin berdiri. Saya kira dengan dikriminalisasinya Haris dan Fathia ini membukakan lebih besar kepada kita, mata kita harus lebih terbuka bahwa saat ini sangat tidak baik-baik saja. Dalam 2 hari kemarin ini pembubaran demonstrasi juga terjadi di Lampung dan Bengkulu, ya. Jadi ini bukan hanya aktivis yang dikriminalisasi, tapi juga upaya-upaya kritis dari mahasiswa juga dihambat gitu ya. Nah, yang ketiga tentu saja teman-teman jurnalis juga sudah merasakan bagaimana efek dari degradasi demokrasi, termasuk di dalamnya undang-undang ITE. Banyak sekali teman-teman jurnalis juga yang sudah dikriminalisasi. Begitu juga teman-teman buruh maupun masyarakat petani, masyarakat adat di pedesaan juga menghadapi hal yang sama dalam hal perampasan sumber daya alam. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan satu hal adalah bahwa jika kondisinya akan terus seperti ini, ya artinya daya kritis rakyat itu terus dihambat terus dengan berbagai cara, maka yang terjadi adalah pembangunan itu tidak akan melihat dampak negatifnya. Kalau dampak negatif dari pembangunan tidak terungkap, maka dalam jangka panjang yang terjadi kita akan menuai panen bencana ekologis, ya. Kita baru akan sadar nanti ketika terjadi pencemaran sangat masif. Kita baru akan sadar ketika hutan di Papua habis. Kita baru akan sadar ketika kematian makhluk di laut secara masif terjadi. Jadi menurut saya upaya-upaya kritis warga negara itu harus dilihat oleh negara sekali lagi sebagai upaya antisipasi agar negara ini berjalan di jalan yang benar sesuai dengan konstitusi. Jika itu dihambat, maka yang akan kita hadapi resikonya sangat besar sebagai sebuah negara. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya juga meminta kepada semua teman-teman dan rakyat Indonesia untuk memperbesar solidaritas kita terhadap korban-korban dari kezaliman, korban-korban dari tindak kekerasan ataupun upaya-upaya untuk menghambat hak-hak demokratis warga negara siapapun itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hendri. Terima kasih Islah. Bagian dari penulis riset mau bicara, Renasia.
Udah ngomong Pak. Makasih, selamat siang teman-teman. Jadi apa yang terjadi, kriminalisasi kepada Haris Fathia seharusnya menjadi alarm yang kesekian kali, karena banyak pola-pola yang sama kita temukan di banyak tempat, tidak hanya di Papua tapi juga di banyak tempat, dan ini harusnya menjadi alarm yang kesekian kali. Kriminalisasi banyak menimpa masyarakat yang membela hak-haknya, banyak juga menimpa para pekerja yang juga menuntut hak-haknya, tapi kemudian polanya sama, dikecilkan sedemikian rupa dan kemudian dibelokkan sedemikian rupa. Ada hal penting yang harus diadres sebenarnya oleh kekuasaan atas laporan yang telah diterbitkan bersama-sama ini, bahwa kekerasan terjadi berulang-ulang begitu lama, dan pelanggaran hak asasi manusia yang begitu luar biasa, kekerasan terhadap warga sipil terjadi, dan itu juga terjadi salah satunya karena pola-pola konflik kepentingan yang juga menjadi potret yang terjadi di Papua yang kami potret dalam laporan tersebut. Konflik kepentingan, potensi korupsi banyak sekali tertera dalam laporan tersebut, dan itu juga pola-pola yang sama yang terus berulang di banyak tempat. Oleh karena itu, usaha pembungkaman ini tidak boleh dibiarkan, karena resultantenya atau hasilnya sangat luar biasa. Jiwa atau nyawa hilang, ruang penghidupan hilang, dan kemudian lingkungan pun rusak, dan dampaknya begitu panjang. Yang diadres ini penting untuk dijawab oleh kekuasaan dan bukan lari dari kewajiban mereka untuk menjawab itu, untuk memperbaiki kebijakan, tapi kemudian lari dengan mengkriminalisasi. Jadi ada hal penting yang diadres oleh laporan ini, dan jangan sampai kekuasaan lari dari tanggung jawab mereka. Itu pesan pentingnya mungkin. Terima kasih, Mbak Indri. Ya, terima kasih Yasno. Di luar dari teman-teman yang ada di Jakarta, saya mau kasih kesempatan kepada kawan-kawan yang jauh. Ada kawan dari Papua khususnya yang wilayahnya menjadi bahan riset dan juga bahan pertentangan oleh Pak Luhut. Sam Awung, Kontras Papua. Ya baik, terima kasih, selamat siang. Yang pertama, seharusnya negara berterima kasih kepada hasil riset ya, bahwa untuk penyelesaian konflik di Papua riset itu dimunculkan. Tetapi faktanya hari ini pemerintah coba memelihara konflik yang 20 tahun itu tidak pernah berakhir. Bahkan konflik itu semacam dipelihara. Jadi tahu 3 tahun terakhir ini semakin meningkat. Artinya bahwa fakta di lapangan bahwa akar persoalan yang paling kuat adalah bagaimana sumber daya alam itu dijadikan sebagai titik yang paling utama di dalam dropping pasukan yang begitu besar. Artinya perebutannya di situ. Jadi itu yang menjadi utama. Kalau negara atau pemerintah itu mau misalkan konflik Papua, seharusnya penelitian atau riset itu dijadikan untuk bagaimana mencari solusi perdamaian di Papua. Nah, jadi ini sesuatu yang dipelihara lama oleh pemerintah atau negara untuk bagaimana pola-pola pendekatan militer di Papua. Situasi hari ini misalnya di Papua ada begitu banyak ribuan pengungsi, tetapi juga konflik-konflik Papua yang tidak pernah terekspos di Papua. Bahkan kalau bicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, kelihatannya akan Papua sudah tidak percaya atau jenuh dengan begitu banyak kekerasan, dan itu dianggap seperti sesuatu yang biasa ketika membunuh, menculik, kemudian merampas hutan, itu sesuatu yang biasa di Papua. Ini yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi situasi Papua hari ini membutuhkan kita untuk tidak takut bersama Haris Fathia untuk tetap menyuarakan kebenaran itu, karena mau mencari kedamaian di Papua atau bentuk sesuatu yang terbaik di Papua, kita harus sama-sama membackup itu. Itu menjadi
penting untuk kita lihat hari ini. Saya pikir itu yang utama. Oke, terima kasih Pak Cesem menegaskan soal Papua, dan ternyata ancaman itu juga menjadi sesuatu yang berat buat teman-teman di Papua. Yang jauh juga mungkin Asarul Husna, Kontras Aceh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indri. Dipasang dulu. Maklum masih amatir ya. Yang menimpa Haris dan Fathia ini bukan masalah biasa ya. Ini adalah masalah bangsa gitu. Jadi kalau kita bicara soal ini kemudian merusak demokrasi dan lain-lain, mari kita bertanya lagi, jangan-jangan demokrasi yang hampir 25 tahun ini adalah demokrasi yang semu gitu. Hanya dibangun saja di dalam angan-angan. Buktinya seperti yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi, ada banyak sekali pekerja kemanusiaan, ada banyak sekali orang-orang yang bersuara untuk kebenaran lalu dijerat dengan UU ITE gitu. Dan hari ini mungkin persoalan riset Papua, tapi kita tahu Indonesia ini begitu kaya. Besok mungkin riset eksploitasi sumber daya alam di Aceh, Lampung, di mana-mana di tempat lain, lalu tidak akan ada lagi orang yang bersuara untuk kebenaran. Kenapa? Karena akan terus dibungkam, dan kita berharap semoga presiden buruk ini berhenti sampai di sini gitu. Baik. Terima kasih Nana, Kontras Aceh. Sekalian di sebelahnya Gufron dari Imparsial. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, saya Imparsial juga ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan tadi oleh kawan-kawan, bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh Fathia, Haris, yaitu menjadi korban sasaran kriminalisasi, ini juga sebagai satu serangan yang serius dan nyata terhadap kehidupan demokrasi, hak asasi manusia di Indonesia. Tentu ini menjadi persoalan serius, terutama terhadap upaya kita bersama masyarakat sipil, korban, dalam upaya mendorong penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terutama di Papua, yang selama ini kita tahu isu hak asasi manusia menjadi salah satu persoalan serius di sana, terutama terkait dengan operasi-operasi militer yang sampai hari ini masih terus dijalankan di Papua. Hasil riset yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh kawan-kawan, kemudian juga disampaikan oleh Haris dan Fathia, ini kan sesungguhnya merupakan bagian dari kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi yang semestinya harus dijamin dan dilindungi oleh negara, pemerintah gitu. Sebagaimana tadi disampaikan, seharusnya riset itu digunakan sebagai bahan untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang salah dari pemerintah, bukan kemudian digunakan untuk melakukan serangan terhadap upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang kedua, riset yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan operasi militer, sebenarnya ini juga mengkonfirmasi, menguatkan hasil-hasil riset yang sudah ada sebelumnya, termasuk juga yang dilakukan oleh Imparsial ketika kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan, terutama kebijakan militer di Papua, gitu ya. Kalau kita bicara tentang Papua sampai hari ini, kita ketahui bahwa pendekatan keamanan yang militeristik ini kan sesuatu yang sampai hari ini masih terus berlangsung, meskipun tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah yang mendeklar gitu ya, Papua berada dalam situasi darurat setelah 98 Papua sebagai status daerah operasi militer.
itu dicabut. Sampai hari ini secara de facto kebijakan pengerahan pasukan masih terus dijalankan sampai sekarang gitu ya. Kita tahu sejak 2016 misalnya gitu ya, terjadi peningkatan postur kekuatan militer di Papua, mulai dari pemekaran Kodam, ya kan, pembentukan satuan Pasmar misalnya, 3, kemudian AU juga bikin gitu. Hari ini juga akan tambah lagi tuh, ya kan, pemekaran di daerah otonomi baru. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang pengiriman pasukan non organik, gitu. Jadi berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh imparsial, dalam konteks imparsial, jumlah pasukan militer di Papua yang organik itu kurang lebih jumlahnya sekitar 12 sampai 13 ribu jumlahnya. Itu baru organik gitu ya, belum kemudian non organik gitu ya, sekitar 3 ribuan. Tentu dengan adanya penambahan pemekaran kekuatan, kemudian pengiriman pasukan, jumlah kekuatan militer yang di Papua akan semakin besar. Belum lagi kalau kita bicara tentang akuntabilitasnya, kaitan dengan kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kemudian keterkaitan dengan bisnis pengamanan. Ini kan sesuatu yang terjadi dan sebenarnya hasil riset teman-teman ini memperkuat apa yang sudah diungkapkan di dalam berbagai publikasi gitu. Jadi untuk apa gitu ya? Seharusnya kan tadi gitu ya. Ini digunakan oleh pemerintah seharusnya gitu ya sebagai satu upaya untuk koreksi, terutama dalam konteks bagaimana memperbaiki situasi hak asasi manusia, termasuk ke depan soal ya pembangunan perdamaian, resolusi konflik gitu ya, yang betul-betul menjamin martabat di Papua gitu. Jadi saya kira yang ketiga tentu saja karena apa yang dialami oleh Haris Fathia ini juga sesuatu yang potensial gitu ya, berpotensi dialami oleh siapapun yang menyuarakan kebenaran, hak asasi manusia, demokrasi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari akses terhadap kekuasaan. Saya kira solidaritas tentu menjadi penting, termasuk juga ini bukan menjadi alasan kita untuk mundur di dalam melakukan kritik terhadap kekuasaan yang yang abuse gitu ya, yang melakukan abuse terhadap wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Saya kira itu dari tambahan dari imparsial. Terima kasih. Terima kasih Gufron menyampaikan juga gambaran soal militerisme di Papua dan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil. Usman Hamid, Amnesty International Indonesia. Oh ini. Oke, cek. Selamat siang kawan-kawan, salam sejahtera. Hari ini saya kira yang kami ingin tegaskan di dalam kesempatan pada hari ini adalah bahwa Indonesia hari ini benar-benar mengalami satu regresi yang besar di dalam proses demokrasi. Ada 3 indikator besar apakah sebuah negara masih bisa disebut sebagai demokrasi. Yang pertama, apakah ada ruang kewargaan untuk protes dan kritik publik gitu. Yang kedua, apakah ada oposisi politik yang signifikan? Dan yang ketiga, apakah sistem elektoralnya memiliki integritas? Untuk yang pertama, kasus Haris dan Fathia adalah bukti kesekian kalinya bahwa ruang kewargaan untuk kritik dan protes itu mengalami penyempitan dan penyusutan. Ada perbedaan pola yang sebenarnya bisa kita lihat pada masa pemerintahan pertama Jokowi dan yang kedua. Kalau yang pertama, banyak sekali protes dan kritik yang memang secara ideologi berseberangan dan dianggap musuh ideologi negara, anti Pancasila, menjadi target serangan negara. Tapi pada periode yang kedua, pemerintahan Jokowi, yang kita lihat adalah orang-orang yang memperjuangkan sistem negara yang benar, yang adil, yang bisa mensejahterakan, yang memperlakukan warga setara secara politik dan setara secara sosial ekonomi, juga mendapatkan serangan. Dan serangannya mengalami pola dari segi aktor, dari yang semula hanya aktor-aktor aktivis di tingkat lokal, sekarang ditambah dengan aktivis-aktivis yang melakukan advokasi dalam skala nasional. Di tingkat lokal kita juga baru ini melihat Budi Pego, kan, di penjara dengan tuduhan yang sangat tidak berdasar, padahal dia jelas seorang pejuang lingkungan yang dalam
Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan pasal 66 tidak bisa dikriminalisasi. Yang kedua, dalam soal oposisi, hampir tidak ada oposisi sekarang. Bahkan mahasiswa akhirnya turun ke jalan kembali untuk menggantikan oposisi parlemen yang gagal membangun partisipasi yang bermakna buat masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Itu undang-undang yang sangat akan menyumbang ketimpangan sosial ekonomi, ketidaksetaraan politik antara para pengusaha besar dengan masyarakat. Dan protes-protes masyarakat yang berusaha menggantikan peran oposisi parlemen justru juga direpresi seperti yang kita lihat di Lampung. Yang ketiga, integritas elektoral. Kita tahu bahwa belakangan ini pemerintah tampaknya bukan lagi sekedar berdebat apakah sistem pemilu akan diselenggarakan secara terbuka atau tertutup, tapi tampaknya bisa tertunda. Jadi bukan terbuka, bukan tertutup, tapi tertunda. Kecurangan pemilu sudah mulai kelihatan. Ini satu-satunya sebenarnya yang masih dimiliki oleh Indonesia jika pemilu tepat waktu. Kalau ini tidak terjadi, maka sebenarnya Indonesia sulit untuk disebut sebagai negara demokrasi. Yang terakhir yang saya ingin katakan di sini sebenarnya kasus Haris dan Fathia adalah pertaruhan apakah Indonesia masih mau memperbaiki dan membangun supremasi hukum. Yang paling sulit itu sebenarnya menegakkan supremasi hukum. Lebih sulit daripada menegakkan demokrasi. Karena dalam demokrasi, para oligarki masih bisa melakukan penyesuaian diri. Para elit masih bisa menyesuaikan diri melalui partai politik, membentuk partai politik, mendanai partai politik, mengendalikan partai politik. Tetapi menegakkan supremasi hukum itu sangat sulit. Karena konsekuensinya adalah oligarki dan masyarakat di tingkat bawah harus diletakkan secara sama dan setara. Ini yang saya kira akan sangat sulit. Apakah kasus ini akan berakhir dengan pemulihan rule of law, supremasi hukum, atau rule of lord, supremasi elit-elit politik? Saya kira ini yang harus kita cegah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Usman. Bang Saur, dari apa? Mau sampaikan? Afif, Jentera. Taruh di baju. Selamat siang teman-teman semua. Saya ingin mengambil hal yang kecil saja tentang penegakan hukum oleh kepolisian. Saya yakin banyak orang di luar, terutama dari pihak Pak Luhut akan bilang ini kan hal yang biasa ya, dilaporkan dan maju ke pengadilan. Kenapa cengeng, kenapa ribut, gitu ya. Saya ingin menunjukkan beberapa data untuk menunjukkan ini bukan hal yang biasa. Pertama, tahun 2017 Kaisang dilaporkan ke kepolisian tahun 2017. Lanjut? Tidak. Tahun 2022 Kaisang dan Gibran, yang keduanya anak presiden, kalau kita ada yang belum tahu, dilaporkan ke kepolisian. Apakah berlanjut? Tidak. Setidaknya belum. Pak Luhut sendiri dan Erick Thohir dilaporkan juga ke kepolisian tahun 2021 tentang bisnis PCR di Polda Metro Jaya. Apakah ada kasusnya di pengadilan? Saya rasa tidak ada. Tahun 2022 Pak Luhut dilaporkan lagi di Polda Sultra untuk kebohongan big data tentang penundaan pemilu. Kasusnya berlanjut? Tidak. Artinya ketika Fathia dan Haris dilaporkan ke kepolisian dan hal tersebut berlanjut, itu bukan hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah, tadi teman-teman saya sudah mengatakan, karena mereka sedang menjalankan tugasnya, tapi lebih lagi sebetulnya banyak pejabat di negara ini yang melakukan kejahatan atau diindikasikan melakukan kejahatan yang serius tidak berlanjut kasusnya. Yang maksud saya serius adalah korupsi, yang maksud saya adalah korupsi. Nah, ya tes Clara. Thank you. Ya, jadi sebetulnya yang mau saya katakan
Di negara manapun ada yang namanya politik penegakan hukum. Bohong kalau orang-orang mengatakan oh nggak ada penegakan hukum, ada politiknya. Semua yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semua yang ada pidananya kalau dilaporkan akan berjalan. Atau kalau meskipun tidak ada yang melaporkan, kalau bukan harus delik aduan akan berjalan, itu bohong besar. Di negara manapun ada politik penegakan hukum. Di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, kebebasan berekspresi seperti misalnya tuduhan-tuduhan penodaan agama, meskipun pasalnya ada, tidak pernah dipakai misalnya, atau jarang sekali dipakai. Dan karena itu bagaimana politik penegakan hukum di Indonesia? Politik penegakan hukum Indonesia sudah jelas. Kalau dia pejabat, kecenderungan besar dia tidak akan dijalankan kasusnya. Bahkan bukan itu saja, mau melaporkannya pun sudah dihalang-halangi oleh kepolisian, sulit sekali. Sehingga kalau kita baca berita-berita, termasuk pengalaman tim advokasi Fathia dan Haris, itu sulit sekali untuk mendapatkan surat tanda penerimaan laporan untuk laporan balik kepada Pak Luhut. Dan politik penegakan hukum yang kedua, Pak, jelas sekali bahwa politik penegakan hukum Indonesia ini berpihak pada kekuasaan dan tidak berpihak pada pembela HAM atau orang-orang yang sedang memperjuangkan sesuatu. Nah, yang terakhir yang mau saya katakan, jadi dalam kasus Fathia dan Haris berlanjut ke pengadilan, apakah ini hanya adalah masalah ada di kepolisian? Tentu saja tidak, karena kepolisian punya atasan. Nah, saya selalu mengatakan sampai 2023 di atas kepolisian tidak ada, karena itu di atas kepolisian pasti langsung presiden. Artinya kasus yang kita saksikan hari ini yang menimpa Fathia dan Haris adalah politik penegakan hukum yang berpihak kepada kekuasaan dan justru tidak berpihak kepada orang yang sedang menjalankan haknya, termasuk pembela HAM. Dan siapa yang bertanggung jawab? Presiden. Terima kasih. Lakso, yang 57. Silakan boleh. Oke. Tolong sampaikan dari mana, siapa jadi. Ya. Lakso dari IM 57 Plus Institute. Jadi sebetulnya kita melihat dari kasus yang ditangani dari perspektif yang lain, bahwa salah satu sumber utama dalam pengungkapan kasus korupsi itu adalah pelaporan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan publik. Dan kasus ini bisa berpotensi menjadi satu serangan balik bagi orang yang ingin mengungkap kasus korupsi maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan kita ketahui bersama bahwa indikasi adanya korupsi maupun konflik kepentingan terkait dengan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan serius yang perlu diselesaikan di negara ini. Artinya kriminalisasi dari Haris dan Fathia itu bukan hanya kriminalisasi dua individu saja, tetapi ini merupakan kriminalisasi gerakan anti korupsi. Jadi dari IM 57 sangat menyayangkan adanya tindakan ini karena ini merupakan satu pukulan yang sangat serius bagi gerakan pemberantasan korupsi, bukan hanya gerakan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Itu dari. Silakan dari Ya, selamat siang kawan-kawan sekalian. Beberapa waktu yang lalu itu Luhut Panjaitan mengomentari soal OTT di KPK. Bahkan ketika Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang dari Golkar kemudian ditangkap KPK, kemudian bahwa kita tidak butuh sesungguhnya melakukan OTT karena membuat ribet. Kawan-kawan sekalian, sesungguhnya kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor itu sudah melakukan obstruction of justice, terang benderang, artinya penegak hukum melakukan kerja-kerjanya, tetapi dia sendiri mengomentari, bahkan Wakil Presiden kemudian harus mengomentari bahwa negara masih membutuhkan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh KPK.
Bahkan Menko Polhukam mengatakan salah satu mengapa indeks persepsi korupsi kita kemudian menurun juga salah satu pernyataan daripada Saudara Luhut Panjaitan. Nah, yang menarik sangat kontras apa yang dialami oleh Pak Tia dan Haris ketika dia melakukan hak konstitusionalnya, yaitu mengungkapkan hasil kajian secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan konstitusi kita menjamin kedua sahabat kita ini, malah yang kita lihat terbalik, malah menjadi terdakwa yang besok akan disidangkan. Kawan-kawan, secara fakta beliau ini sudah seorang terdakwa. Upaya ini saya yakin ini menakut-nakuti, di samping upaya-upaya untuk menghancurkan negara hukum kita. Tidak ada kata menurut saya kawan-kawan sekalian harus dilawan. Nah, karena kasus ini sudah di pengadilan, sama apa yang dialami oleh Saudara Sambo, peranan daripada media, kawan-kawan yang kritis, sedemikian sangat telanjang bagaimana hukum diperkosa. Saya kira besok sudah di pengadilan. Nah, kita berharap kita harus bergandengan tangan, media juga harus mengawal, sehingga pengangkangan hukum ini, pengangkangan konstitusi ini terhadap Pak Tia dan Haris, saya kira harus kita maksimalkan. Kita berharap juga pengadilan kelak menyidangkan kasus beliau atau sahabat kita berdua ini harus adil, imparsial, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itulah saya kira pernyataan dari saya dari Tampak. Terima kasih. Terima kasih Pak Musawar. Kurnia mau sampaikan? Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin saya sampaikan ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan apa yang terjadi kepada Bang Haris dan juga Bang Fathia, memperlihatkan bahwa rezim ini bukan hanya rezim yang mementingkan ekonomi dan investasi, tapi rezim yang juga mengedepankan kriminalisasi bagi masyarakat yang sebenarnya punya hak secara konstitusional untuk memberikan pendapat, terlebih pendapat itu dituangkan dalam satu riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Luhut sendiri bagi saya pribadi adalah salah satu pejabat yang tidak punya rasa malu, dan banyak lagi sebenarnya pejabat yang tidak punya rasa malu di dalam Kabinet Indonesia Maju. Kenapa saya katakan Pak Luhut merupakan pejabat yang tidak punya rasa malu? Kontroversi yang itu sudah tadi sebenarnya sudah banyak diulas oleh pembicara sebelumnya. Yang pertama, ketika dia menyampaikan dan menimbulkan kegaduhan seantero Indonesia terkait dengan big data penundaan pemilu, yang sampai detik ini dia tidak pernah menggelar konferensi pers menunjukkan siapa-siapa saja yang ada di dalam data yang bersangkutan. Kedua, tadi disampaikan oleh Bang Saur terkait dengan mengkritik langkah KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan. Bahkan dia sampaikan, dan saya yakin dia tidak memahami itu karena kesimpulan yang diambil salah, ketika dia sampaikan citra Indonesia jelek di mata dunia. Jadi dari sana kita bisa menilai bahwa Pak Luhut ini sebenarnya tidak lagi pantas untuk duduk di dalam Kabinet Indonesia Maju. Ada dua pilihannya, tapi dua-dua tidak diambil. Satu, dia harus mundur, bukan mundur tapi tetap dipertahankan sampai detik ini. Kemudian yang kedua, tidak ada juga tindakan korektif dari Presiden. Korektif dalam hal apa? Korektif dalam hal mengklarifikasi pernyataan Pak Luhut, atau mungkin kedua, yang lebih baik diambil, yaitu mereshuffle Saudara Luhut dan mengeluarkan yang bersangkutan dari Kabinet Indonesia Maju. Bahkan beberapa hari yang lalu, dia secara terang benderang mengatakan dan merasa paling tahu soal negara
ketika dia mengatakan kalau orang-orang di luar pemerintahan sebaiknya tidak usah banyak ngomong. Dan dia tunjukkan hari ini ketika masyarakat berbicara, masyarakat mengutarakan pendapat, justru dilaporkan ke penegak hukum. Padahal, teman-teman, apa yang disampaikan dalam riset tersebut itu kan mengedepankan terkait dengan situasi konflik kepentingan. Konflik kepentingan sendiri, teman-teman, di dalam produk yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang dinamakan dengan undang-undang, itu dijamin secara konstitusional. Warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat terkait dengan situasi konflik kepentingan. Dijamin di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Di luar dari itu juga di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat satu bab khusus menyangkut tentang peran serta masyarakat dalam pasal 41. Di sana peran serta masyarakat tentu bukan melakukan penindakan karena ada keterbatasan kewenangan dan lain sebagainya. Apa peran serta masyarakat? Melakukan riset, melaporkan indikasi pelanggaran hukum ke penegak hukum. Jadi Pak Luhut sebagai menteri, apalagi Menko Marves, dia tidak memahami produk yang dikeluarkan oleh pemerintahnya sendiri. Ada 2 undang-undang tadi. Selain dari itu juga terkait dengan pelaporan Pak Luhut kepada Bang Haris dan Mbak Fathia ke Polda Metro Jaya, tadi sudah disinggung juga, berpengaruh pada indeks demokrasi kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, rezim ini tidak anti kritik, bohong semuanya. Dilanggar bukan oleh orang-orang di luar pemerintahan, tapi ucapan itu disangkal secara langsung oleh Menteri Koordinator Pak Jokowi sendiri. Jadi di sana kita melihat tidak ada narasi yang kuat, tidak ada upaya untuk menunaikan apa yang dia janjikan, khususnya Pak Jokowi. Dan terlihat dia tidak punya kuasa sebenarnya. Sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, kapten di dalam Kabinet Indonesia Maju, ternyata dia tidak bisa menertibkan anggotanya, pembantunya, yang sebenarnya akan menurunkan derajat pemerintahannya. Pak Jokowi mudah-mudahan lengser 2024. Tapi dia tidak bisa memastikan saat-saat atau detik-detik akhir penurunannya mengeluarkan kebijakan yang clear. Justru di akhir kebijakannya memperlihatkan watak sebenarnya rezim ini. Watak yang tidak bisa dikritik, watak yang selalu merasa paling benar. Justru mengabaikan partisipasi masyarakat. Begitu juga indeks persepsi korupsi, teman-teman. Kita sudah anjlok 4 poin, bahkan 4 poin itu diutarakan bukan oleh aktivis, bukan oleh masyarakat. 4 poin itu dikatakan paling buruk sejak era reformasi, disampaikan lagi-lagi oleh Menko Pak Jokowi sendiri, Pak Mahfud MD. Jadi ada kegelisahan sebenarnya yang kami lihat dari internal pemerintah sendiri, melihat bagaimana situasi negara hari ini. Dan ketika kritik, pendapat, kajian terkait dengan situasi konflik kepentingan yang bukan tidak mungkin ada situasi tindak pidana korupsi di sana, justru diberangus. Jadi rezim ini tidak tahu sebenarnya apa permasalahan utama negara ini. Sehingga apa yang dilakukan kacau balau. Apa yang dilakukan oleh pembantu Pak Jokowi, dianggap Pak Jokowi adalah tindakan yang benar. Itu yang kesulitan kita hari ini. Jadi pada intinya teman-teman, negara ini bukan memusuhi penjahat. Negara ini bukan memusuhi pelaku korupsi, tapi negara ini justru memusuhi warga negara, terlebih orang-orang yang berjuang untuk masyarakat. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kurnia. ICW, silakan Pedro. Blok Politik Pelajar.
Oke, baik. Saya Del Pedro Marhen dari Blok Politik Pelajar dan juga mewakili kelompok mahasiswa yang tergabung. Kami mahasiswa memandang bahwa kriminalisasi terhadap Haris Azhar dan Fathia berkaitan dengan peran Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah satu aktor di balik penundaan pemilu. Mengapa demikian? Karena Luhut Binsar Panjaitan diganggu kantong-kantong uangnya dalam riset tersebut, yang itu kami duga mahasiswa digunakan sebagai sumber daya logistik untuk melakukan operasi penundaan pemilu. Oleh karena itu, kami mahasiswa dan anak muda bersolidaritas dengan kasus ini dengan turut serta berpartisipasi mengajak masyarakat bersama-sama, mari kita sama-sama membongkar segala kantong-kantong uang Luhut Binsar Panjaitan supaya terlihat terang bahwa ada dugaan di situ keterlibatan serta konflik of interest dari Luhut Panjaitan sebagai penyelenggara negara. Dan kami anak muda dan kelompok mahasiswa juga akan menggunakan momentum ini persidangan nanti sebagai sebuah pembuktian dan juga mengajak masyarakat sama-sama untuk membuktikan bahwa Indonesia akan lebih baik tanpa Luhut Binsar Panjaitan. Sekian, terima kasih dari mahasiswa. Terima kasih Pedro. Dari mahasiswa juga Adik, Aliansi Mahasiswa Papua. RIP HAM Indonesia, RIP HAM UPM Indonesia. Mungkin kami dari Aliansi Mahasiswa Papua, perkenalkan nama saya Maxwell. Di sini disayangkan ya, di mana kami merasa terancam karena apabila hari ini kita lihat wajah aslinya yang menunjukkan bahwa negara terang-terangan mengkriminalisasi aktivis HAM yang menyuarakan terkait dengan kondisi HAM dan lingkungan masyarakat. Ini eksistensi bagaimana negara melakukan penerapan militer di Papua secara besar-besaran mulai dari tahun 61 sampai saat ini. Bagaimana watak yang menunjukkan dari dulu sampai sekarang ini hadirnya pemungkaman. Pemungkaman ini kami merasa terancam karena orang Indonesia saja bisa terancam, apalagi kami orang Papua. Ini yang menyuarakan soal pelanggaran HAM di Papua. Banyak persoalan. Kita lihat contoh paling kecil terkait dengan pemungkaman ruang demokrasi. Unjen, salah satunya sampai mulai dari 2019 sampai saat ini pemungkaman secara langsung dia kepolisian masuk ke dalam ruang kampus. Ini salah satu contoh bisa dilakukan oleh aparat militer. Seharusnya yang dilakukan adalah kepolisian yang masuk. Itu pun apabila darurat dan ada ketentuan hukum dalam kampus itu sendiri. Namun selalu dihadapkan dengan aparat militer dan lain-lainnya. Ini kondisi ini membuktikan bahwa negara saat ini memang dipaksakan untuk hadir di Papua dan menunjukkan juga bahwa kriminalisasi terhadap Haris Fathia dan Haris Azhar ini bahwa negara saat ini tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, mulai dari minyak berdarah, Panjai berdarah. Dalam-dalamnya adalah pelakunya yang hari ini dilaporkan. Ini paling aneh. Dan kami melihat bahwa negara saat ini mengkriminalisasi aktivis HAM ini wajar karena mulai awal Indonesia masuk ke Papua itu pendekatannya hanya militer. Akhirnya wataknya menggunakan itu sampai saat ini.
pemungkaman itu wajar-wajar saja, karena kami sudah mulai dari 61 itu sudah berhadapkan dengan militer. Tidak ada demokrasi yang hadir untuk orang Papua. Bicara soal pelanggaran HAM, itu memang dihadapkan dengan banyak persoalan, mulai dari terkait perampasan lahan, terkait dengan penambangan ilegal di wilayah Papua, akhirnya masyarakat mengungsi di mana-mana. Ini fakta yang sedang terjadi di Papua. Tapi negara sampai saat ini membiarkan dengan membuka aktivis-aktivis yang menyuarakan persoalan HAM. Nah, akhirnya kita menganggap bahwa ini kita mau tanya gimana. Sedangkan saat ini faktanya mereka yang menyuarakan persoalan yang terjadi di Papua membuka dengan pasal-pasal yang memang menentang, bicara soal undang-undang 1991 tentang kebebasan berekspresi. Ini sudah menjamin seharusnya. Pasal yang 28 itu sudah menjamin, mengkritik dan secara ilmiah. Tapi faktanya hari ini ada sasar dengan Fathia dikriminalisasi. Ini bahwa dikhawatirkan saat ini hukum sudah benar-benar tidak baik-baik saja di negara ini. Ya mungkin itu dari kami Aliansi Mahasiswa Papua, dan kami hari ini juga mengajak kepada mahasiswa Papua yang di Jakarta untuk besok ikut terlibat dalam solidaritas persidangan di hari Senin nanti. Terima kasih. Terima kasih, Adik. Terima kasih. Ada kawan-kawan lain yang masih mau sampaikan? Mau sampaikan? Silakan. Ya, selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan saya Cawa Ode, saya dari Arus Pelangi. Kenapa saya pegang di sini? Kita berani kritik karena menurut saya kita bagian warga negara, kita punya hak di negara kita untuk bersuara. Saya hadir di sini sebagai bentuk mendukung Fathia dan Haris karena saya juga kelompok ataupun bagian dari rakyat Indonesia yang dikriminalisasi dengan struktur dengan hilangnya hak asasi ekonomi, sosial dan budaya yang dialami oleh teman-teman komunitas keberagaman identitas gender dan seksualitas gitu. Kalau dibilang ini negara demokrasi, menurutku itu tidak mungkin karena suara kami dibungkam, apalagi dengan adanya RKUHP itu yang menyebabkan ataupun mengakibatkan pejabat publik ini jadi semakin anti kritik. Jadi kita dibungkam, kita tidak bisa mengkritik, tapi mereka bisa melakukan propaganda, melakukan ujaran kebencian terhadap kami masyarakat. Mereka melakukan ujaran-ujaran kebencian mereka melalui sosial media. Mereka membenci teman-teman ataupun kelompok-kelompok minoritas untuk melakukan kebebasan ekspresi, menyuarakan haknya. Mereka lupa bahwa kawan-kawan keberagaman identitas gender dan seksualitas juga bagian dari warga negara dan punya hak di negaranya untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan. Di sini saya tegaskan lagi kepada negara, kalau kalian belum paham apa definisi HAM, tolong belajar lagi agar kalian paham bagaimana caranya memanusiakan manusia. Terima kasih. Ada lagi? Kau mau dari LBH Pers? Cukup? Oh, silakan Mbak. Ada Martin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya Martin Go dari Papua Itu Kita. Ada dua hal sebenarnya yang penting yang kami dari Papua Itu Kita mau bilang. Yang pertama itu misalnya kalau kita bicara tentang Papua, itu ada masalah yang begitu sangat signifikan, tensinya terus tinggi, dan itu berulang-ulang kali. Nah, ketika misalnya ada upaya-upaya pengkritisan, itu pasti selalu dikriminalisasi. Misalnya Fathia dan Haris itu juga bagian dari itu. Sebenarnya ini satu tindakan atau upaya pemerintah itu bersembunyi di balik kegagalan pemerintah ketika mestinya itu mengedepankan yang namanya itu upaya-upaya damai melalui salah satu mekanisme yang bisa ditempuh itu adalah dialog untuk mewujudkan Papua tanah damai. Sampai hari ini itu negara selalu menghindar. Alasannya mungkin seperti yang teman-teman ketahui bahwa pemerintah selalu pakai alasan bahwa di sana ada
separatis dan segala macam, hanya untuk memberikan legitimasi bahwa kekerasan itu terus harus di Papua Tanah Damai, itu sebenarnya melalui dialog. Tapi pemerintah atau negara selalu menghindar. Bahkan negara lebih condong itu mengedepankan pengiriman pasukan yang berlebihan dan memelihara kekerasan di Papua yang sangat tinggi. Nah, dalam hal ini misalnya Fathia dan Haris itu sebenarnya berusaha untuk mengkritisi bahwa ada satu kejahatan di balik upaya-upaya untuk memelihara kejahatan. Sayangnya itu kemudian upaya-upaya tersebut itu karena mungkin entah karena pemerintah takut atau bagaimana kejahatan itu kemudian terungkap, maka kriminalisasi itu kemudian menjadi senjata yang dipakai oleh pemerintah atau rezim saat ini. Teman-teman bisa lihat, yang fatal dan parah itu kekerasannya sangat tinggi sekali, tapi kemudian investasi itu kemudian digenjot terus-menerus. Ini dua hal yang sebenarnya kontras, tapi pemerintah tetap memelihara ruang-ruang itu dan kemudian investasi itu kemudian tetap digenjot. Ini dua hal yang dalam perspektif kemanusiaan, ini juga bagian sebenarnya dalam kejahatan kemanusiaan. Yang berikut itu misalnya teman-teman, kami dari Papua itu kita melihat bahwa ketika misalnya upaya kriminalisasi itu didorong dengan pencemaran nama baik segala macam, padahal itu kalau kita cermati baik di dalam unsur yang kemudian didakwakan itu sebenarnya tidak terpenuhi. Karena ada tiga hal yang penting yang kemudian teman-teman juga harus dengan seksama lihat itu. Yang pertama itu di soal motif. Karena kalau pencemaran nama baik itu jelas motifnya itu pasti supaya orang itu namanya tercemar. Tapi kalau semangatnya itu lebih kepada pengungkapan kebenaran dan good government, maka itu sebenarnya tidak terpenuhi. Kan proses penyidikan. Fatal sekali ketika kepolisian itu kemudian memaksakan ini berjalan terus. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa hukum sendiri itu kemudian dipakai oleh kekuasaan tertentu itu untuk melegalkan upaya-upaya mematikan demokrasi, tapi juga upaya-upaya penegakan hukum itu kemudian sengaja dibolak-balikan untuk dipermainkan. Yang kedua teman-teman, yang harus dilihat itu adalah kedudukan hukum si pelapor. Kedudukan hukum pelapor ini kan seorang pejabat negara teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang pencemaran nama baik dengan kedudukan posisi dia sebagai pejabat negara, itu sebenarnya gugur karena posisi jabatan dia itu kemudian bisa menghapus kedudukan hukum dia. Nah ini yang kemudian teman-teman ini sangat kacau sekali karena kemudian apakah karena penegakan hukum yang tidak profesional atau seperti bagaimana, tapi bahwa kami melihat ini ada kejanggalan yang sangat fatal. Yang berikut, yang ketiga itu misalnya teman-teman, kita bisa lihat itu dari segi tujuan dari pemidanaan itu kan targetnya itu hanya memberikan pencerahan. Ini semangatnya adalah bagaimana supaya negara ini bisa berjalan sesuai dengan penegakan koridor hukumnya, bagaimana supaya negara ini bisa semangatnya itu bagaimana tujuan dari government itu bisa tercapai dan segala macam. Sehingga unsur dari pemidanaan itu ini kalau kita bicara tentang nilai semangat Fathia dan Haris yang sangat besar sekali. Bagaimana bisa mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan penghormati hak asasi manusia. Artinya dengan tiga unsur itu sebenarnya itu gugur dengan sendirinya. Tapi sayang sekali karena tidak profesionalisme dari penegakan hukum dan seperti begini, maka upaya kriminalisasi ini akan terus dimainkan. Dan saya juga mengajak kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia itu harus melek terhadap hukum dan kita harus lawan kejahatan seperti begini. Demikian dari kami Papua itu kita, kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Citra, silakan. Ya, terima kasih banyak teman-teman. LBH Jakarta sendiri melihat bahwa kasus kriminalisasi terhadap Mas Haris dan Mbak Fathia sebetulnya bukan kasus pertama di Indonesia dalam konteks kriminalisasi terhadap aktivis. Dalam hal ini LBH Jakarta juga pernah pada tahun 2015 negara mengkriminalisasi dua rekan pengacara publik kami, dan tentu pola yang berulang ini sebenarnya adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi kegagalannya memenuhi hak-hak dasar warga negara secara fundamental. Apa yang disampaikan oleh Mas Haris dan Mbak Fathia
dalam pendapatnya terkait kajian yang dikeluarkan oleh rekan-rekan organisasi masyarakat sipil adalah bentuk mengkritik bagaimana kegagalan negara melindungi hak-hak ekonomi sosial budaya rekan-rekan orang asli Papua di wilayah Papua sendiri. Dan situasi ini kemudian semakin diperkuat dengan beragam regulasi yang hari ini semakin banyak mencengkram kebebasan kita untuk berpendapat. Dalam hal ini seperti adanya Undang-Undang ITE, lalu kemudian RKUHP yang disahkan pada tanggal 6 Desember lalu. Ini kemudian terbalik gitu ya, dengan adanya Perpu Cipta Kerja yang mana secara masif juga ditolak oleh seluruh warga negara di Indonesia dari kelompok petani, buruh, mahasiswa, perempuan, dan semua kelompok warga negara, mengingat bahwa Perpu Cipta Kerja yang disetujui menjadi undang-undang ini telah merenggut seluruh hak-hak dasar khususnya ekonomi sosial budaya di Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh negara saat ini cenderung kemudian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi komitmen negara sebagai negara peserta di berbagai konvensi. Dalam hal ini negara justru kemudian aktif melakukan pelanggaran hak-hak sipil politik, khususnya sebagai kasus hari ini, lalu kemudian justru pasif memenuhi hak-hak ekonomi sosial budaya warga negara. Bahwa situasi pandemi 2019 kemudian sampai saat ini belum pulih secara ekonomi bagi warga negara. Bahwa kemudian justru malah menyetujui Perpu Cipta Kerja yang sebetulnya sudah ditolak sejak tahun 2019 di mana wacananya dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo. Mungkin kira-kira sekian yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Citra, terima kasih kepada semua kawan-kawan. Terakhir mungkin saya akan sampaikan bahwa menegaskan lagi bahwa kami di sini menolak segala bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah lewat berbagai metode. Semua ancaman yang timbul karena kesewenangan negara tidak akan menghentikan langkah masyarakat dan pembela hak asasi manusia untuk terus menagih akuntabilitas serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan keadilan dan hak asasi manusia. Kami juga menyerukan solidaritas sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang sampai saat ini masih menjadi korban kriminalisasi dan juga ancaman-ancaman akibat aktivitasnya membela lingkungan, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan ketidakadilan. Terakhir, kami mengajak semua kawan-kawan di sini, termasuk kawan-kawan media, untuk mengawal kasus ini, memastikan proses ini berjalan dengan baik, serta mengantar Fathia dan Haris besok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam 10 pagi. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih. Ada yang perlu oh ya, sebelum ini kita foto bareng, kita berhak kritis untuk bersihkan Indonesia. Masuk aja Pak. Belakang Pak Bukor. Ini maju dah sedikit. Pak. Pak Islah. Nah, ini enak. Udah Pak. Saya kelihatan lumayan dari kami atas. Semuanya. Kalau diteriakan kami bersama Fathia Haris, jawab dengan kita berhak kritis gitu ya. Oke. Kita berhak kritis. Oke. Kami bersama Fathia dan Haris. Kami bersama Fathia dan Haris. Kami bersama Fathia dan Haris. Terima kasih.
teman-teman jurnalis yang mau ada pertanyaan kepada Ketua Tim Pengacara dengan Isnur, atau langsung kalau mau dengan